Pemirsa, kembali dengan saya Ais Nubreka. Awali berita utama hari ini dari sektor energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendesak PT Pertamina untuk segera meningkatkan efisiensi dan transparansi, menyusul pembengkakan subsidi energi. Dalam rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya realisasi pembangunan kilang minyak baru. Purbaya menyoroti bahwa Indonesia sudah puluhan tahun tidak memiliki kilang minyak baru. Padahal pada tahun 2018, Pertamina sempat menjanjikan akan membangun 7 kilang baru dalam kurun waktu 5 tahun. Saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Menteri Keuangan bahkan menyebut Pertamina terkesan malas-malasan membangun kilang yang merujuk pada tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak dan produk-produk minyak, khususnya dari Singapura. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya malas-malasan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja, karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, dari investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk-produk minyaknya. Hal ini menurut Purbaya menyebabkan kerugian besar bagi negara dan subsidi BBM terus membengkak. Ia pun meminta DPR untuk ikut mengontrol kinerja Pertamina. Menanggapi sentilan tersebut, Pertamina melalui Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Agung Wicaksono menegaskan bahwa pembangunan kilang tetap berjalan. Salah satu proyek andalan Refinery Development Master Plan Balikpapan kini telah mencapai sekitar 96% dan ditargetkan beroperasi tahun ini. Pertamina juga menyebut investasi kilang membutuhkan biaya besar dan beresiko tinggi, terutama di tengah kondisi oversupply dan persaingan global yang ketat. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga memaparkan harga keekonomian bahan bakar bersubsidi. Harga jual Pertalite yang kini Rp10.000 per liter sebenarnya memiliki harga keekonomian Rp11.700. Artinya, pemerintah menanggung selisih sekitar Rp1.700 per liter sebagai subsidi. Sementara itu, untuk solar harga aslinya jauh lebih tinggi dengan beban subsidi mencapai lebih dari Rp5.000 per liter. Bayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non-energi. Misalnya untuk Pertalite masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter, sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi. Untuk solar masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp9.950 per liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter. Purbaya menegaskan data menunjukkan sebagian besar subsidi justru masih dinikmati oleh masyarakat mampu atau kelompok ekonomi menengah atas. Karena itu, pemerintah terus mengevaluasi agar subsidi energi bisa lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Pemirsa, dengan berakhirnya perdebatan mengenai subsidi energi dan kritik terhadap pembangunan kilang, maka usai pula perjumpaan kita hari ini. Saya Ais Nubreka pamit undur diri.